orang-orang yang mendakwahkan bahwasanya acara tahlilan, acara yasinan itu bid'ah, mereka menuduh bahwa dosanya itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Apa ini? Hidup bagaimana nih? وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan mereaksi untuk meluruskan bahwasanya ada salah satu channel yang dimana channel ini mengatakan bahwasanya tidak ada ustadz dari golongan mereka Wahabi mengatakan yasinan itu adalah satu perbuatan, dosanya itu seperti menzinahi ibu sendiri, ibu kandung sendiri. Sebenarnya di sini kami meluruskan bahwasanya pernyataan seperti itu hanya perkataan dari si pembuat konten ini. Dia menambah-nambahkan. Nah, yang benar itu adalah pernyataan Ustadz Wahabi mengatakan apabila ada seseorang ini dia sudah mengikuti pengajian sunnah, kemudian dia datang ke tempat tahlilan dengan cuma setor muka saja, tidak mengikuti ritual tahlilan, itu bagaimana? Maka si Ustadz Wahabi ini dia menjelaskan itu bahwasanya perbuatan itu disamakan dengan satu bentuk kemaksiatan, yaitu zina atau mabuk atau dugem. Nah, ini jelas ini. Nanti kita akan buktikan semuanya. Dan kemudian di video yang kedua, kaum muslimin, di mana dia ini menjelaskan semua itu dibantah. Entah dia ini berdusta, entah dia ini tidak pernah melihat videonya, atau dia pura-pura tidak melihat, menutupi, atau ya banyaklah alasan Wahabi yang satu ini. Nah, baik kaum muslimin, biar lebih jelasnya nanti kita putar satu persatu video yang dia buat, bagaimana dia menjelaskan, ya ulang-ulang framingnya, seperti seolah-olah amalan tahlilan itu adalah seperti menzinai bukan sendiri, terus menerus. Nanti kaum muslimin bisa lihat langsung di channelnya itu, bagaimana dia di video pertama dan keduanya itu terus diulang-ulang kalimatnya, dan dia tidak memperlihatkan entah ini kejujuran ataupun dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Nanti kita akan bahas semuanya, bahwasanya ada ustadz yang mengatakan amalan tersebut itu disamakan satu kemaksiatan atau bid'ah yang menyerupai zina atau mabuk atau dugem. Nanti kita lihat. Tapi memang tidak ada kata-kata seperti menzinai ibu kandung sendiri. Nah, ini videonya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dulu pernah membahas tentang sebuah video di mana di dalam video tersebut diberikan judul dosa yasinan dan tahlilan dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandung. Dan video itu kami upload sebenarnya untuk membantah video lain yang mengatakan atau yang menuduh bahwasanya orang-orang yang mendakwahkan bahwasanya acara tahlilan, acara yasinan itu bid'ah, mereka menuduh bahwa dosanya itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Nah, kaum muslimin, di sini kami potong sedikit biar kaum muslimin tahu video yang dimaksud oleh channel tersebut, bagaimana asal mulanya ada perkataan bahwasanya yasinan dan tahlilan atau tahlilan ini merupakan satu perbuatan bid'ah, dosanya itu sama seperti menzinai ibu kandung sendiri. Nah, seperti ini awal mula video yang pertama dibuat oleh beliau. Kita saksikan.
mereka. Dosa yasinan dan tahlilan lebih besar daripada menzinahi ibu kandung. Inilah pernyataan mereka dan juga pertanyaan mereka yang harus kita jawab. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Mengapa antum dan orang-orang NU itu gemar sekali yasinan dan tahlilan pada acara kematian? Bahkan antum berusaha memelihara tradisi yasinan dan tahlilan. Bukankah acara yasinan dan tahlilan itu tradisi dari Hindu-Buddha? Bukankah itu adalah bid'ah? Bukankah setiap bid'ah adalah dolalah atau sesat? Bukankah setiap kesesatan itu dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandung? Oleh sebab itu, sebaiknya antum segera meninggalkan tradisi yasinan dan tahlilan, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun dicontohkan oleh para sahabat. Baik kaum muslimin, itulah tadi cuplikan asal mula bahwasannya yasinan atau tahlilan ini yang dia buat alasan framing itu seperti dosa menzinai ibu kandung sendiri. Nanti kita saksikan sampai selesai video yang kedua sekalian narasi yang dia buat. Coba, mana ada dai salafi atau Muhammadiyah lah ya, yang menjelaskan tentang perkara-perkara bid'ah? Ada nggak yang menjelaskan, menyebutkan bahwa dosa yasinan, dosa tahlilan itu lebih besar dari dosa menzinahi ibu kandung? Coba, mana kalau ada? Padahal tidak ada orang yang mendakwahkan bahwasanya tahlilan, yasinan itu bid'ah. Mereka mengatakan seperti itu. Tidak ada kaum muslimin. Itu hanya narasi-narasi yang berbentuk fitnah, yang tujuannya untuk memfitnah orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Ya, tujuan mereka itu kaum muslimin. Ya. Mereka tidak mampu membantah dengan ilmu, ya akhirnya mereka main fitnah. Oh, orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa dosa yasinan, dosa tahlilan itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Bahkan lebih besar dosanya daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Padahal itu narasi fitnah kaum muslimin. Narasi fitnah. Ya. Dan beberapa hari yang lalu kami mendapatkan sebuah video dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro, di mana beliau menanggapi video ini kaum muslimin. Ya, menanggapi video yang mengeluarkan narasi-narasi bahwa dosa yasinan dan tahlilan itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Ya, coba kita simak video dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Ustadz, ada ceramah nyanyi bahwa yasin dan tahlil untuk orang mati itu bid'ah, sesat, dosanya lebih berat dari zina. Kon rene wonge. Sing muni ngene iki lho kon rene. Nanti biar di syuting Mas Khalid, Mas Aris, disebarkan. Debat saya dengan dia, silakan. Masa sih? Ngapunten, mohon maaf. Di sini tahlilan setiap malam Jumat. Kemudian di kampung-kampung ada keliling, dan itu seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ada amaliyah seperti itu. Saya menyaksikan di Sudan ada, di Mesir ada, di negara-negara sehingga ya Saudi banyak nih. Memang lain alirannya, lain mazhabnya. Jadi tahlilan itu kan isinya kan zikir toh. Masa zikir dipadani zina? Gak dipadani ki luweh zina, luweh berat dosanya dari zina. Wih, cara enek wong tak kruwes. Mbok ngaji atau lele. Jadi nggak mau, nggak apa-apa, nggak setuju, nggak apa-apa, tapi jangan mencela. Mengamalkan jutaan orang, bahkan ratusan juta orang. Masa sing masuk swarga kontok liyane zina iku.
Kuatirku justru sampai nanti duluan masuk neraka karena menyakiti hati ratusan juta umat. Tahlilan itu isinya zikir. Yang dimasalahkan juga aneh kulo. Telung dino, pitung dino, wolung dino, enggak wolung dino. Apa? 40 hari ya. 40, 100. Ya sudah. Toh itu soal waktu. Yang jelas keyakinan yang berubah. Umat Islam ini mengadakan dino, pitung dino, imannya tetap la ilaha illallah, sholatnya tetap 5 waktu, Ramadan poso, zakat nek enek, haji nek untuk kuota. Yang jelas amalnya itu amalnya Islam. Soal tahlilan perselisihkan, ya sudahlah, nek gelem tahlilano, gak gelem gak usah tahlilan, tapi ojo itu apa meneng ngelok sing ngene iki dalile apa? Dalile apa nek iki wong tahlilan untuk orang mati sesat dan dosanya lebih berat dari zina. Subhanallah. Baik kaum muslimin, sudah kita lihat tadi bagaimana narasi yang dia bangun, bahwasanya dari pernyataan atau pertanyaan jamaah kepada Kiai Ahmad Zal pun tidak ada yang mengatakan tentang dosa tahlilan atau yasinan ini seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Tapi yang ada menyatakan dosa tahlilan itu seperti berzina. Nah, sementara dari Ustadz Wahabi ini, dia menyamakan bid'ah itu apabila orang mau datangi store muka tahlilan, cuman store muka saja, tapi dia katakan itu perbuatan bid'ah, yang mana dosanya itu sama seperti dosa duduk di majelis zina ataupun duduk di tempat orang yang sedang mabuk atau dugem. Ya niat cuma setor muka saja. Nanti siapa yang berdusta di sini kita akan lihat. Baik, seperti ini videonya. Masuklah kepada ustadz-ustadz ini merendahkan ulama. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan menghadiri acara tahlilan keluarga dekat hanya untuk setor muka saja? Karena ada stigma miring dengan adab mereka yang sudah ngaji sunnah terhadap ya mungkin ya ada stigma miring terhadap adab mereka yang sudah ngaji sunnah. Jadi datang hanya untuk setor muka saja dalam kurung main HP, buka kajian online Zoom biar ada alasan, dan tidak mengikuti kegiatannya serta tidak membantu. Barakallahu fikum. Nah, demikian pertanyaannya. Mustor muka atau mustor surga? Walau di sini baru di store muka. Mustor muka atau mustor surga? Walau di sini baru di store muka. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan Nabi Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayati llahi fa'rid 'anhum ya fala takhudhu ma'hum hatta fa'rid 'anhum, atau dalam ayat yang fala taq'udu ma'ahum, apabila kalian melihat orang-orang yang menyelisih agama Allah Jalla wa Ala, maka kalian jangan ikut duduk di majelis itu, berpalinglah mereka dari mereka. Innaka idza mithlum, kalau tidak kamu berada bersama mereka berarti kamu sama dengan mereka. Itu ayat Al-Qur'an tuh. Mau bagaimana lagi? Gak mungkin kan demi menjaga para hati orang lain, udahlah nggak apa-apalah. Gak bisa, ini agama Allah, walaupun kita terkadang sendiri terkadang agak berat ya, kita harus menyampaikannya. Ya, sekarang kalau ada majelis zina, dan billah, ada majelis sedang mabuk-mabuk, boleh nggak kita duduk di situ dengan alasan ya store muka aja? Sekarang kalau ada majelis zina, dan billah, ada majelis sedang mabuk-mabuk, boleh nggak kita duduk di situ dengan alasan ya store muka aja? Gua kan kagak mabuk, cuma main-main HP aja. Mereka mabuk, mereka karaoke, mereka dugem, gua main-main HP aja, nggak ikut Ustadz. Boleh nggak? Hah? Boleh apa nggak? Jawabannya apa? Ya. Pasti nggak boleh. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak?
haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dosa nomor 2 dalam Islam setelah syirik itu bid'ah. Setelah itu baru maksiat. Nah, sebagai penutup kaum muslimin, kami akan bacakan sebuah hadis dari Nabi SAW, yang dimana pernyataan Ustadz Abu Farhan ini, Farhan Abu siapa itu, lupa saya nama Ustadz Wahabi ini. Yang jelas dia sudah berdusta juga. Kalau dia membawa dustanya itu atas dirinya sendiri, yang mengatakan dosa setelah syirik itu yang keduanya adalah bid'ah, yang ketiganya adalah kemaksiatan. Kalau dia berdusta atas dirinya sendiri, berarti dia sudah berbohong kepada jemaahnya. Namun apabila dia berdusta menggunakan hadis Nabi, berarti dia telah berdusta atas nama Nabi. Nanti kita akan buktikan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti kami akan berikan dalilnya. Baik kaum muslimin. An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka maukah kalian aku beritahu kepada kalian dosa yang sangat besar. Salasan, maka Nabi ini mengulangnya sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, al-isyraku billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Yang kedua, wa'uqul walidain, jangan kalian berdurhaka kepada orang tua. Kemudian wajalasan, mutakian, Rasulullah SAW duduk bersandar. Faqala, kemudian melanjutkan lagi pembicaraan. Ala wa qawlu zuri, qala fama za, yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Yang ketiga yaitu orang yang berkata dusta, kemudian dia bersaksi palsu. Sampai para sahabat ini berkata di dalam hatinya, kapan Nabi ini berhenti? Diriwayatkan ini daripada Imam Bukhari. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.